Salam gila bola. Salah satu drama pada pekan-pekan terakhir Liga Inggris adalah ketika Tottenham Hotspur menyalip Arsenal untuk merebut posisi keempat klasemen. Sebelum kita melihat momen-momen terpenting Spurs merebut tiket terakhir Liga Champions, klik dulu subscribe agar kami bertambah semangat. Kapan Spurs menyalip Arsenal? Antara pekan 33 sampai dengan pekan ke-36, Tottenham masih berada di posisi kelima klasemen Liga Inggris sebelum 4 kemenangan dalam 6 pertandingan terakhir membawa pasukan Antonio Conte itu menyalip posisi Arsenal. Salah satu laga paling menentukan adalah pada pekan ke-36 ketika Spurs menghabisi rival London Utara itu dengan skor 3-0. Statistik Spurs dalam satu musim. Skuad putih kota London itu mencatatkan 22 kemenangan dalam satu musim, terbaik nomor 3 dari seantero Liga Inggris. 22 kemenangan itu bahkan lebih baik daripada Chelsea pada urutan ketiga yang memiliki hanya 21 kemenangan. Lalu mengapa Spurs ada pada posisi keempat, bukan ranking ketiga? Karena menderita terlalu banyak kekalahan, 11 kali dalam semusim. Bandingkanlah dengan Chelsea di posisi ketiga yang memiliki hanya 6 kekalahan dalam satu musim. Menyebabkan total koleksi nilai The Blues 74 poin, Spurs 71. Posisi pasukan Antonio Conte juga terbantu banyak oleh produktivitas gol mereka yang mencapai 69 gol atau setara dengan keempat terbaik di Liga Inggris, hanya kalah dari Manchester City 99 gol, Liverpool 94 dan Chelsea 76 gol. Jumlah gol kebobolan Tottenham juga nomor 4 terbaik setelah 3 tim di atasnya pada papan klasemen. Harry Kane dan kawan-kawan juga menjadi tim nomor 4 terbaik dalam jumlah passing total sepanjang musim, serta tim nomor 6 terbaik untuk urusan jumlah percobaan serangan. Sedikit ketidakberuntungan masih menyertai tim berjuluk The Lily Whites itu setelah 13 kali menghantam tiang atau mistar gawang dari 491 serangan ke gawang lawan sepanjang musim. 13 gol yang batal terjadi itu seharusnya bisa menambah produktivitas gol Tottenham dan mungkin pada pertandingan tertentu menjadi pembeda kekalahan dan hasil imbang menjadi kemenangan. Perbandingan dengan musim 2020-21. Pada hari terakhir musim 2020-21, Spurs berada di ambang tersingkir dari 7 besar tetapi akhirnya berhasil merebut satu tempat Liga Konferensi Eropa dengan keunggulan 1 poin di atas Arsenal. Tottenham satu kali lagi finish satu tempat di atas The Gunners, kali ini dengan selisih 2 poin. Spurs juga hanya terpaut 3 poin di bawah Chelsea dan membukukan 22 kemenangan dibandingkan dengan hanya 18 kemenangan pada musim sebelumnya. The Lily Whites hanya berhasil mencatatkan 1 gol lebih banyak di Premier League daripada yang mereka lakukan secara keseluruhan pada musim sebelumnya. 69 gol dibandingkan dengan 68 gol pada musim 2020-21. Tetapi mereka kebobolan 5 gol lebih sedikit dibandingkan musim sebelumnya. Memasuki Liga Konferensi Eropa, sebuah kompetisi yang tidak diinginkan membuat Tottenham tampil lebih buruk di ajang benua itu daripada musim 2020-21, yaitu ketika Mourinho memimpin timnya ke babak 16 besar Liga Eropa sebelum dihentikan oleh Dinamo Zagreb. Unggul 2-0 dari leg pertama, Spurs dinyatakan kalah 0-3 di Dinamo Zagreb, skor 2-3 agregat. Spurs boleh jadi terlalu tinggi mempersepsikan diri mereka di ajang Liga Konferensi Eropa kompetisi kasta ketiga benua. Tetapi hanya berhasil mengumpulkan 7 poin dari 5 pertandingan pertama mereka di grup G sebelum dipaksa untuk menarik diri dari kompetisi dengan wabah menyebabkan mereka tidak bisa mengirim cukup banyak pemain untuk leg kedua 16 besar. Spurs berhasil mencapai final Piala Liga atau EFL Cup pada musim sebelumnya, sebelum akhirnya kalah agregat 3-0 dari Chelsea di semifinal Piala Liga kali ini. Demikian juga The Lily Whites tersingkir di babak kelima Piala FA oleh Everton pada musim 2020-21 dan tersingkir 1 kali lagi pada tahap yang sama oleh tim Championship Middlesbrough pada bulan Maret 2022. Keduanya terjadi setelah perpanjangan waktu. Bagaimana Spurs memulai musim 2021-22? Perlu diingat bahwa Spurs hanya tinggal 1 langkah lagi sebelum meraih trofi pada 2020-21. Mereka lolos ke final Piala Liga atau EFL Cup. Namun Jose Mourinho yang memiliki reputasi bagus pada final-final piala dipecat hanya dalam waktu 1 pekan sebelum laga final itu.
Ryan Mason yang menjadi pengganti sementara gagal membawa timnya meraih kejayaan dengan Manchester City, akhirnya merebut trofi EFL Cup tersebut. Spurs memulai musim 2021-22 di tangan pelatih Portugal lainnya Nuno Espirito Santo. Dan kemenangan 1-0 pada hari pertama musim, serta meraih 9 poin dari 3 pertandingan pertama, seolah-olah memberi masa depan cerah bagi Nuno yang mendapatkan sejumlah pemain baru dalam diri Christian Romero, Pierluigi Golini, Emerson Royal, dan Bryan Gil. Namun segera setelah itu 3 kekalahan menyusul, termasuk skor 3-0 oleh Chelsea dan 3-1 oleh rival London Utara Arsenal. Kekalahan pada akhir Oktober dengan skor 0-3 oleh Manchester United menjadi sebab pemecatan Nuno setelah hanya 10 pertandingan saja di ajang Liga Inggris dan 17 pertandingan di semua kompetisi. 9 laga tidak terkalahkan Antonio Conte. Pelatih Italia ini datang ke London pada awal November 2021 dan dengan segera memberi dampak dalam bentuk 9 pertandingan tidak terkalahkan di Liga Inggris. Membawa naik Son Heung-min dan kawan-kawan dari posisi 9 pada pekan ke-11 ke ranking kelima pada pekan ke-20. Setelah itu mereka mengalami sedikit keguncangan dengan 5 kekalahan dalam 8 pertandingan, termasuk kekalahan 1-0 oleh tim bawah Burnley. Pada momen inilah Antonio Conte mempertanyakan dirinya sendiri, mengatakan bahwa dia mungkin tidak cukup bagus seperti yang diharapkan oleh klub. Tetapi setelah itu Tottenham malah berhasil menembus 4 besar klasemen untuk pertama kalinya dengan kemenangan 5-1 atas Newcastle United pada pekan ke-30. Duet Son Heung-min dan Harry Kane. Harry Kane dan Son Heung-min adalah duet penyerang paling produktif dalam sejarah Premier League. Sudah kali ke-37 Harry Kane memberikan assist kepada Son atau sebaliknya di Liga Inggris. Gol pada pertandingan melawan Leeds United pada Februari 2022 tersebut membuat kapten Inggris dan rekannya dari Korea Selatan menjauh dari mantan duo Chelsea Didier Drogba dan Frank Lampard yang kemitraan keduanya berujung 36 gol Premier League antara tahun 2004 dan 2012. Son Heung-min meraih sepatu emas. 23 gol yang dicetak oleh Son Heung-min termasuk 2 gol pada kemenangan 0-5 pada hari terakhir di kandang Norwich City menyebabkan dia meraih sepatu emas bersama-sama dengan Mo Salah dari Liverpool. Itu untuk pertama kalinya ada pemain Asia meraih sepatu emas dalam sejarah Premier League. Son Heung-min sempat ngambek saat ditarik keluar oleh Antonio Conte pada kemenangan 3-0 Tottenham atas Arsenal pada 12 Mei 2022. Dengan pasukan Mikel Arteta hanya memiliki 10 pemain saja di atas lapangan, terbuka lebar peluang dia mencetak lebih banyak gol lagi. Peran penting Kulusevski dan Bentancur. Jangan dilupakan juga peran penting dari 2 pemain Juventus, Dejan Kulusevski dan Rodrigo Bentancur. Kulusevski berstatus pinjaman dan akan kembali ke Juventus pada akhir Juni 2022. Sementara Bentancur sudah transfer permanen ke Tottenham Hotspur. Kulusevski menyumbangkan 5 gol dan 8 assist sepanjang musim padahal baru datang pada Januari 2022. Ia merupakan gelandang yang sangat penting bagi Antonio Conte. Sementara itu, Rodrigo Bentancur hanya memberi 4 assist di ajang Liga Inggris.